Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Masyarul ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita berusaha untuk memanfaatkan waktu kita dalam kerangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita di dunia ini dalam bayang-bayang, bayang-bayang kebahagiaan dan kesengsaraan. Sehingga sebagian ahlul ilmi mengatakan kebahagiaan hidup bisa disetting, pun demikian dengan kesengsaraan hidup, karena semua berawal dari bagaimana kita menyikapi hidup di dunia ini. Ketika kita menyikapi hidup di dunia dengan benar, sesuai dengan peraturan-peraturan dan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan melalui lisan Rasulnya, maka masa depan kehidupan kita insya Allah bahagia. Sebaliknya, jika di dalam kehidupan di dunia ini kita melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, abai terhadap perintah-perintah Allah, tidak peduli dengan larangan-larangan Allah, maka masa depan hidup kita itu suram. Meskipun ditopang dengan ketercukupan materi, fasilitas-fasilitas kehidupan yang lain, namun hakikatnya masa depan kita suram. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan di kehidupan akhirat kelak juga baik, serta hindarilah kami dari siksa api neraka. Dan perlu kita ketahui bersama, apa yang hendak kita alami ke depannya juga, amal ibadah kita menjadi sebab andil. Karena kita tidak cukup hanya sekedar mengikrarkan diri kita beriman, tetapi kemudian tidak ada aksi dalam kehidupan kita untuk menguatkan pengakuan kita beriman kepada Allah SWT. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min, sedang dia dalam kondisi beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik ini oleh para ahlu tafsir, penghidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas, kata Allah, dengan balasan yang lebih baik dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini akan didapatkan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita selalu menchart keimanan kita. Kita cas ibarat HP, Bapak Ibu sekalian, kita punya HP itu ada kondisi-kondisi yang akan mengurangi performa dia, ya, untuk kita gunakan ketika baterainya mulai melemah. Persis kayak gitu hidup kita. Ketika kita ingin semangat, spirit tentang akhirat kita kuat, maka kita akan selalu ngecasnya, charge keimanan kita, refresh keimanan kita selalu. Kalau nggak begitu, kita tidak punya semangat, kita tidak punya spirit untuk meraih kebahagiaan hidup kita. Ini ungkapan sederhana, tetapi buktinya memang begitu, ya, memang begitu. Cuma sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan belajar hadis, sebuah ajaran petuah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai siapa di antara kita yang terbaik dalam keluarga. Siapa yang the best di antara kita dalam keluarga. Tentu saja yang hadir di sini, kalau saya lihat, meskipun saya nggak tanya, sebagian besarnya sudah menikah. Ya. Sebagian besar bahkan sudah punya cucu. Bukan sebagian besar. Sebagian kita ada yang sudah punya cucu. Tetapi peluang the best itu bisa jadi belum kita dapatkan selama itu kita berkeluarga. Karena kita tidak tahu konsepnya. Konsep untuk meraih the best dalam keluarga. Nah, inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita peluang untuk menjadi the best dalam pengelolaan keluarga, dalam menjalani rumah tangga kita. Kita bisa menjadi hamba Allah yang terpilih, terbaik. Apa itu? Mari kita simak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dari Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan ibundanya kaum mukminin. Mengapa demikian? Karena istri-istri Rasulullah SAW meskipun sudah berpisah dengan Rasulullah SAW, tidak ada atau tidak dibenarkan dalam syariat untuk dinikahi. Tidak boleh. Seperti halnya ibu-ibu kita berpisah dengan bapak kita, tidak lantas anaknya bisa menikahi ibunya. Soal seperti itu. Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu pada kesempatan minggu yang lalu bahwa Aisyah ini seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, periwayat hadis, deretan periwayat hadis yang terbanyak setelah, ya, posisinya beliau setelah Anas bin Malik.
kalau salah ya. Setelah Anas bin Malik, beliau urutan kelima kalau salah terbanyak meriwayatkan hadis. Ya. Berarti beliau seorang istri yang cerdas, ya, seorang istri yang faqihah, yang memahami agama, terlebih beliau di bawah asuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memotret peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau menceritakan, ya, meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Tadi saya katakan ini adalah peluang untuk meraih the best dalam membangun rumah tangga. Nabi menjadikan ukuran, menjadikan faktor keterbaikan, bahkan khairukum dalam bahasa Arab ini dimaknai terbaik, ya, khair, terbaik. Kalau dirunut, ini para suami gitu ya, berbuat begini, memenuhi kebutuhan istri begini, dan seterusnya. Peduli sama lingkungannya, ya, peduli sama tetangganya. Dengan ada seorang suami yang care dengan keluarganya, kasih sayang dengan istrinya. Nah, di antara mereka yang paling terbaik adalah yang paling baik sama istrinya. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu, ya. Betapa antunna itu orang yang dimuliakan dalam Islam. Betapa syariat Islam telah mempedulikan kalian untuk dijadikan patokan keterbaikan para suami. Bahkan disebutkan ar-rujulatu al-haqiqiyah tubda minal bait. Ar-rujulah, keperkasaan seorang, keperkasaan yang sejati bagi seorang laki-laki dimulai dari rumah. Paham maksudnya ya? The real man, kalau orang bilang gitu ya, seorang laki-laki tulen, seorang laki-laki yang super power, sebenarnya bisa dilihat dari rumah. Sejauh mana keberhasilan dia untuk meraih rekomendasi terbaik oleh atau dari istrinya. Maka ada salah seorang ustadz senior kita pernah mengatakan, kalau sekarang suami ingin mendapatkan SKCK, surat keterangan kelakuan baik, begitu ya Pak? SKKB apa SKCK ya? Surat keterangan kelakuan baik, tapi kok nggak cocok SKCK? Iya, sebetulnya nggak dicari ke polisian, nggak dicari ke polisian. Kenapa? Karena kalau di kepolisian, mohon maaf, kan nggak tahu dia keseharian kita seperti apa. Hanya berdasarkan informasi-informasi tertentu yang nggak komplit, sehingga keluarlah kita baik. Surat keterangan kelakuan baik. Ya. Tapi kalau istri kita luar dalamnya antum dia tahu. Itu yang pas mengeluarkan
surat keterangan kelakuan baik. Karena Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik kalian di antara kalian adalah yang paling baik untuk istrinya. Jadi mulai hari ini carilah surat keterangan kelakuan baik itu dari istri. Usahakan, karena itu yang valid. Kalau dari orang lain itu hanya sekilas. Bagaimana harian kita dengan istri kita, itulah sebetulnya ukuran khairiyah, keterbaikan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan sekali lagi bahwa Anda para ibu-ibu, alhamdulillah ada ibu-ibu di samping kita, belakang kita ini. Anda orang yang dijadikan Nabi sebagai patokan untuk melihat the bestnya suami Anda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah momentum akbar pada hari Arafah. Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9. Itu dalam ibadah haji sedang prosesi apa itu? Wukuf. Wukuf itu inti dari ibadah haji. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Kalau seorang yang haji tidak wukuf di Arafah, berarti enggak sah hajinya. Dan pada saat itulah kerumunan konsentrasi para jamaah itu ya betul-betul terlihat, karena semuanya wukuf di Arafah. Nah, di momen itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada umat manusia yang jumlahnya puluhan ribu di zaman beliau dulu, ya. Kurang lebih sekitar 24 ribu. Kalau nggak salah ingat dalam sejarah yang saya baca. Ya kalau sekarang Arafah tidak lagi pakai ribuan, tapi jutaan. Di saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam konteks hadis ini. Beliau mengatakan, Istausu bin nisa'i khaira. Ingat, wahai kalian, kaum laki-laki, para suami, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Itu sebuah wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lama setelah kepulangan beliau dari melaksanakan ibadah haji wada, tidak sampai bertahun-tahun beliau meninggal dunia. Boleh kita katakan wasiat untuk berbuat baik kepada para wanita di antara wasiat pemungkas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting. Di samping wasiat-wasiat yang lain, ketika beliau mewasiatkan tentang ketauhidan untuk tidak menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat yang disembah untuk menyembah atau untuk beribadah, ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan dari para nabi mereka tempat beribadah. Itu di antara deretan-deretan wasiat beliau menjelang meninggalnya. Di samping masalah sholat, satu poin penting tadi apa? Bahwa memperlakukan istri-istri kita dengan baik adalah perintah dari Rasulullah. Wasiat yang beliau gaungkan, yang beliau suarakan pada saat apa? Pada saat momentum Arafah. Ini bagi kita para suami sebagai
pelajaran penting untuk memandu kita dalam berkeluarga, bahwa keberadaan istri kita itu penting dalam syariat ini. Keberadaan istri-istri kita ini bagian dari yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan tadi keterbaikan kita, keterpilihan kita itu sejauh mana kita baik sama keluarga kita atau istri kita. Karena ahl di sini adalah istri maksudnya. Baik ucapan kita, baik perlakuan perbuatan kita, sehingga kita akan mendapatkan the bester tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang disebutkan oleh seorang syekh tentang seorang laki-laki, seorang suami yang beliau ini salah seorang pekerja yang sangat dikagumi oleh kolega-koleganya. Akhlaknya yang luar biasa. Pada suatu kesempatan, suami yang dikenal sangat baik ini diundang dalam suatu momentum ya, jamuan atau apa gitu acara. Nah, tentu karena kemasyhuran orang ini, akhlaknya yang mulia, para ibu-ibu mengucapkan selamat kepada istrinya. Selamat ya, Masya Allah, suami Anda itu luar biasa. Kira-kira kayak gitu ya. Nah kayak gitu kan kalau biasanya kan ibu-ibu tuh kalau terkenal suaminya baik gitu akan diberi ucapan, Masya Allah, gimana ya enaknya punya suami, akhlaknya baik gitu ya. Kira-kira kayak gitu, disalamin, selamat ya Masya Allah, Anda istrinya si Fulan ya. Kata istrinya, ajib, bahasa sekarang ajib, kok orang-orang bisa ngomong kayak gitu ya. Tahu Pak, paham maksudnya? Ternyata istrinya itu sebenarnya kecewa dengan suaminya. Inilah gambaran sebagian hidup kita. Di luaran sana kita diacungin jempol oleh orang-orang karena baiknya akhlak kita. Begitu solider dengan temannya, begitu lembut dengan temannya, tapi giliran kepada istrinya kayak singa yang kelaparan. Maka inilah yang membuat nyesek dadanya wanita tadi. Bukannya dia bahagia dengan pujian tersebut, karena dia tahu suaminya itu tidak baik di rumah, tetapi baik di luar. Ya, di luar dia lemah lembut kepada teman-temannya, maksudnya dia traktir makan teman-temannya, begitu the best di luaran sana. Tetapi istrinya memberikan surat kelakuan baik tadi itu C. Kayak gitu. Sekali lagi, inilah terkadang gambaran kehidupan kita dengan istri kita. Padahal jemaah sekalian, yang paling utama untuk kita baik itu bukan kepada orang lain. Yang paling utama bukan, sebagaimana kata Rasulullah tadi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, bukan orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, kesempurnaan Islam itu ditandai dengan a'taqul ladzi haqqin haqqah, memberikan porsi hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya yang diperoleh. Kenapa istri kita paling berhak untuk kita perlakukan baik? Jawabannya gimana Bapak-bapak Ibu? Kira-kira jawabannya gimana? Kenapa akhirnya berbuat baik kepada istri lebih utama dari
direktur kita di perusahaan, tetangga kita di lingkungan kita, teman akrab kita. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang bantu jawab? Kenapa? Hah? Kenapa coba? Kenapa istri kita yang lebih utama kita baikin? Kenapa? Oh, nggak tahu kita ini ya, kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Hah? Karena janji Ustaz pada saat ijab kabul itu. Oh, janji pada saat ijab kabul. Emang ada janji kita itu waktu itu? Saya akan memperlakukanmu baik, Dek. Ada janji kita waktu itu? Hah? Betul kata Bapak. Ya, secara eksplisit ada nggak janji kita pada saat itu? Jawabannya yang mungkin kan, karena dialah yang paling dekat dengan antum. Tiap hari antum bersama dia kan. Siapa yang mengurusi anak-anak kita? Kalau kita dapat tanah. Siapa yang membuatkan kopi kita? Hah? Siapa yang nyuciin baju kita? Siapa yang telah bergadang ketika dia punya bayi? Siapa? Antum yang bergadang. Kayaknya biasa kita ngorok di saat istri kita melek dengan anak-anaknya. Bukankah dia yang paling berhak daripada direktur kita misalnya, daripada tetangga kita? Pernahkah tetangga kita malam-malam bangun untuk melihat kondisi anak kita? Pernah? Tidak. Itulah yang dimaksud ajaran Islam memberikan porsi hak setiap orang sesuai dengan haknya. Maka kenapa kita harus berbuat baik kepada istri kita lebih daripada yang lain? Karena dia yang paling berhak. Wong tiap hari bersama kita dan tiap hari melayani kita. Maka jangan sia-siakan yang namanya istri. Jangan sia-siakan. Ya. Mulai hari ini kita harus berpikir seperti itu. Oh, terlambat, Ustaz. Nggak ada yang kata terlambat, masih temenin istrinya kan? Lambat. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa ajaran Islam itu selalu memberikan porsi yang pas hak seseorang sesuai dengan kapasitasnya dia sebagai siapa yang paling berhak. Jadi kalau di luar kita peduli, solider dengan teman-teman kita, baik, tapi Anda kurang baik. Anda gak mendapatkan the best. Kenapa? Karena di rumah Anda tidak beres dengan istri Anda. Ya. Surat keterangan kelakuan baik Anda itu merah. Walaupun di luar Anda mendapatkan segudang penghargaan. Kayak kisah saya tadi itu. Jadi orang-orang sekantornya mengenal dia sangat baik. Sangat mengidolakan dia. Ternyata SKKB yang dikeluarkan istri itu merah. Nggak dapat dia khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Nggak dapat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga ketika Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Ucapan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada istri-istri beliau. Wong yang bilang ini siapa? Yang bilang, yang meriwayatkan hadis siapa? Aisyah. Aisyah itu sebagai istri beliau. Jadi SKKB beliau itu A+. Karena yang bilang ini Aisyah, bukan orang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha yang memotret bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dengan istri
istrinya. Ini menunjukkan beliau adalah orang yang the best terhadap istrinya. Dan memang kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam kehidupan kita dari berbagai sisi. Bagi seorang pemimpin yang sukses, yang terbaik, teladannya adalah baginda Rasulullah SAW. Karena beliau, kalau orang bilang sekarang itu multi role. Jadi peran beliau itu banyak. Sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, tokoh masyarakat, teman, multi role. Tetapi semua terbaik. Jika kita sebagai pemimpin ingin pemimpin yang terbaik, lihatlah Rasulullah bagaimana beliau memimpin. Jika kita ingin menjadi teman yang terbaik, lihatlah bagaimana Rasulullah sebagai seorang teman. Jika kita ingin menjadi suami yang terbaik, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang terbaik bagi siapa saja yang menginginkan Allah dapat pahala, mengharapkan Allah dan hari akhir, dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Jadi sekali lagi kata kuncinya, jika kita ingin menjadi suami yang terbaik, lihatlah Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Aisyah sendiri yang ngomong. Aisyah itu istri beliau, deretan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Selain Khadijah radhiyallahu taala anha. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa Nabi adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga menunjukkan bahwa at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bil qiyam bihaqqil ahl. At-ta'abbud lillahi azza wa jalla bil qiyam bihaqqil ahl. Peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat diraih dengan apa? Dengan menunaikan hak-hak istri. Ibadah rutinitas kita, sholat, baca Quran, itu adalah ibadah yang mungkin untuk kita lakukan dan bisa jadi itu ringan untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita beribadah dalam rangka ibadah keluarga yang menentukan keterpilihan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi berat untuk kita lakukan. Padahal itu tadi, ibadah kita kepada Allah ada di dekat kita, ada di rumah kita, yaitu bagaimana kita memperlakukan istri-istri kita dengan baik. Memperlakukan istri-istri kita dengan baik. Dan tentu saja jemaah sekalian, kita sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, orang yang sering ngaji, mestinya contoh bagi orang yang tidak ngaji. Mestinya contoh contoh terhadap tetangga-tetangga kita yang belum mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mestinya dari tulabul ilmi, para penuntut ilmu, jangan sampai terdengar bahwa ia itu jahat kepada istrinya. Jangan. Malu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu hadis beliau tentang ini, tetapi ternyata kita tidak jadi contoh bagi orang lain. Bagaimana perlakuan kita terhadap istri-istri kita. Anda jangan merasa dan mungkin terpengaruh
dengan satu pernyataan yang tersebar di masyarakat kita, para suami yang takut istri. Kan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya di sini. Bukan. Karena di dalam kesempatan lain Nabi SAW mengatakan, ma akramaha illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah orang yang memuliakan para istri kecuali orang yang mulia. Dan tidaklah orang yang menghinakan para istri kecuali orang hina. Jadi ya, konteks para suami takut istri itu bukan itu maksudnya di sini. Tapi kita melakukan apa yang membuat istri kita senang, bahagia. Bukan karena kita takut, tetapi karena ajaran Islam yang memerintahkan kita seperti itu. Ya. Bukan karena takut istri. Ingat, tetapi dalam rangka mengikuti akhlak Rasulullah, yaitu memuliakan para istri. Karena orang yang memuliakan para istri itulah orang yang betul-betul mulia. Sedangkan orang yang menghinakan istri-istrinya adalah orang hina. Ibu-ibu yang di belakang sampaikan kepada suaminya ya. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang bertanya, di dalam sebuah ayat, sering kita dengar ayatnya dan sering menjadi trending topik dalam sebuah acara pernikahan. Ayat itu sering dibaca. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Sering kan kita dengar ayat itu ya, dibaca ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Ayat-ayat ini atau yang senada sekali lagi menunjukkan betapa keberadaan istri itu sangat penting bagi seorang suami. Di ayat surat apa tadi yang sering jadi trending topik itu surat Ar-Rum ayat 21 itu, inna fi dzalika laayat. Allah katakan apa? Yang demikian itu ketika Allah menjadikan pasangan-pasangan kita dari jenis kita sendiri, maksudnya jenis kita sendiri itu pasangan kita kan dari manusia juga gitu maksudnya, bukan dari jin ya, dari manusia juga itu maksudnya. Karena bisa jadi ada orang yang nikah dengan jin. Nah ini tidak akan bisa diperoleh. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tentram ya. Dan Allah jadikan antara kalian cinta dan kasih sayang yang tulus. Lalu Allah tutup dengan apa? Inna fi dzalika laayat. Yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat. Sebagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang diukur itu tanda-tanda kebesaran Allah. Penciptaan langit dan bumi. Jadi kehidupan rumah tangga, bagaimana Allah menciptakan bagi kita istri-istri, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan kaleng-kaleng gitu loh maksudnya. Bukan. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berinteraksilah dengan para istri itu dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka mendapatkan hak mereka sejauh
bagaimana mereka menuntaskan para istri itu kewajiban-kewajibannya. Ini semua jadi bisa dikatakan di antara kesempurnaan seorang suami dan sempurnanya dia berinteraksi dengan ma'ruf tadi, ketika rumahnya berusaha untuk dia ciptakan kebahagiaan dengan siapa? Kebahagiaan dengan istrinya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia tadi juga bisa kita ambil faedahnya. Hadis khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Ini sebagai landasan hukum atau dasar argumentasi untuk menolak. Untuk menolak apa? Man ahmala sya'na ahlihi wa baitihi bida'wa at-tafarruq lid-da'wah ilan nas. Ini sebagai dasar argumentasi kita untuk menolak orang yang menyepelekan urusan rumah tangganya dengan dalih ingin fokus beribadah kepada manusia, ingin fokus berdakwah kepada manusia, sehingga ia sering kesana kemari mondar mandir untuk berdakwah. Mohon maaf, program sekian hari dia keluar untuk berdakwah, tetapi istrinya kekurangan belanja, kemudian tidak diberikan uang belanja untuk beli gas, semuanya habis, dengan dalih saya lebih fokus untuk berdakwah. Saya lebih fokus untuk berdakwah. Biarkan istri saya tinggalkan Allah dan Rasulnya, katanya. Kan gitu, bukan gitu. Anda itu belum beres. Anda berdakwah ke sana kemari keluar, tetapi istri Anda terbengkalai, enggak Anda penuhi kebutuhannya. Anda tinggalkan. Dengan dari apa? Fokus berdakwah. Bukankah di rumah Anda sendiri ladang dakwah yang akan mendapatkan kebaikan? Kenapa Anda jauh-jauh sampai ke pedalaman sana, sementara istri Anda terbengkalai, tidak mendapatkan perhatian? Fokus Anda katanya dakwah. Inilah yang bisa kita sampaikan hadis ini. Berarti Anda belum bijak, Anda belum baik. Walaupun terlihat performa dakwah Anda sukses di luar, tapi ternyata istri Anda untuk beli gas LPG habis, tidak diperhatikan, nggak pernah diopeni, maka Anda belum the best, belum the best. Kenapa? Karena keterbaikan itu ada di rumah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh mengatakan, dia bilang, ma akunu sadiqan. Kata beliau, ma akunu sadiqan fil akhlaq illa in kuntu sadiqan fi ahli. Masya Allah, pernyataannya baik gitu ya. Ungkapan ini baik. Ma kuntu sadiqan fil akhlaq illa in kuntu sadiqan fi ahli. Saya, kata syekh tersebut, saya tidak dikatakan jujur dalam berakhlak kecuali
jika saya dinilai jujur oleh istriku. Gitu. Persis seperti kasus tadi yang apa tadi? Seorang yang dikenal baik di koleganya ternyata istrinya geleng-geleng kepala. Kok bisa? Ajib. Kok orang ini bisa sebaik ini gitu loh. Istrinya bilang begitu. Ajib, kok bisa suamiku terkenal baik padahal saya sendiri menilainya bobrok gitu loh. Jadi kejujuran kebaikan seseorang itu ya, in kuntu shadiqan fi ahli. Jujur dia berakhlak jika dia akhlaknya baik terhadap istrinya. Ya, kira-kira itu ibu bapak sekalian tentang pentingnya kita memperhatikan istri-istri kita di rumah. Taib. Ini hadis yang ke-7 ya. Anda lanjutkan sedikit satu lagi boleh? Atau cukupkan sampai di sini saja? Ya. Cukup ya? Insyaallah bisa dipahami ya hadis tadi ya. Hadis yang mengajarkan kepada kita bahwa keterbaikan itu bisa kita mulai dari rumah dengan memperhatikan istri-istri kita, memberikan hak-hak istri kita, terutama hak-hak kebaikan dalam masalah agama. Kebaikan mendidik, memperhatikan istri-istri kita, kebutuhan jasmani dan rohaninya. Jangan pula fokus pada kebutuhan yang sifatnya jasmani saja, tetapi keterbaikan kita juga ditentukan bagaimana kebutuhan rohani, kebutuhan agama, kebutuhan pendidikan agama mengarahkan istri-istri kita itu juga bisa terpenuhi sebagai prasyarat untuk menjadi seorang laki-laki yang sesungguhnya, ya, seorang suami yang sukses sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tadi kita sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Masya Allah. Ini mudah-mudahan termasuk di antara contoh memperhatikan keluarga kita. Baik. Pada beberapa minggu yang lalu ada sebuah hadis yang Anda sampaikan. Itu hadis Malik Al-Huwairits ketika ada serombongan pemuda yang usianya sepadan, sebaya datang kepada Rasulullah SAW untuk belajar agama berapa malam? 20 hari 20 malam. Kemudian mereka mengatakan ketika Rasulullah melihat gelagat kami sudah rindu untuk balik ke rumah, Rasulullah memerintahkan kami untuk balik ke rumah. Sehingga para ulama mengambil faedah istimbat hukum dari hadis itu bahwa aslinya suami itu membersamai istrinya kecuali untuk keperluan tertentu, yaitu mencari nafkah, mungkin untuk menuntut ilmu di luaran sana. Tapi hendaknya ia balik ke rumah. Balik ke rumah. Nah, balik ke rumah berapa lama Ustadz? Memang tidak ditentukan berapa lama. Ya. Sebaiknya kita sensitif, ya. Ini kayaknya istri saya udah kangen nih, saya juga udah kangen. Baliklah. Ya. Entarlah, gampang kalau balik, enggak. Perhatikan, balik Anda ke rumah. Temuin anak istri Anda. Karena kerinduan Anda untuk balik di rumah, itu pertanda Anda itu sayang kepada anak istri. Ya. Jangan menghilang. Saya pernah ceritakan bahwa dulu Umar ketika mengirim batalion para mujahidin di medan perang sana, paling lama 4 bulan. Itu harus pulang ke keluarganya. Paling lama 4 bulan. Kenapa? Karena dia punya anak istri yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ditanyakan berapa lama kita harus meninggalkan istri, itu ya
Memang tidak ada ketentuan ya secara syar'i yang secara soreh, secara eksplisit jelas itu tidak ada. Tapi ingatlah bahwa Anda punya keluarga di rumah, Anda punya istri, Anda punya anak, kembalilah. Karena aslinya hadis tadi itu kan aslinya suami tinggal bersama tidak berpisah dengan keluarga istrinya. Dia harus membersamai istrinya. Jadi kalau Anda sudah rindu, istri Anda juga sudah telepon-telepon, itu pertanda dia kangen, pulanglah. Udahlah, izin cuti sama atasannya. Mohon maaf, ini mendesak, urusan sangat mendesak. Bilang memang mendesak kan? Enggak bohong kita kan? Mendesak, saya harus pulang. Izin cuti. Enggak peduli nanti dipotong gaji, enggak apa-apa. Istri Anda lebih berhak. Anda pulanglah ke keluarga. Ya. Jangan takut, potong gaji saya. Anda cari rezeki buat siapa? Kan buat anak istri dah. Ya sudah. Karena dia rindu sama Anda, pulang. Pulang, segeralah pulang. Itu ya. Segeralah pulang. Seperti itu. Dan Anda beribadah itu. Anda pulang itu beribadah sebagaimana Anda beribadah ketika mencari rezeki yang halal untuk dia. Sama, tadi kan beribadah kepada Allah ditandai dengan menunaikan hak-hak istri. Itu kita beribadah kepada Allah. Dan itu bukan perkara kaleng-kaleng, bukan. Kita beribadah kepada Allah ketika kita kembali. Bahkan wa fi budhi ahadikum shadaqah. Kan gitu Rasulullah SAW. Berhubungan sama istri itu dianggap sedekah, beribadah kita. Apalagi urusan-urusan lain yang memang itu bagi seorang istri adalah kebutuhannya. Iya. Anda yakin, tanya ibu-ibu coba. Kalau ditinggal suaminya, apakah kemudian ibu-ibu enggak kangen? Sama seperti kita kangen juga, ya kan? Nah, makanya kalau dia sudah telepon itu kita harus peka. Kayaknya ini menginginkan saya pulang. Segera pulang. Nggak apa-apa. Itu tadi itu. Dipotong gajinya nggak apa-apa. Pulang aja pulang. Nggak apa-apa. Anda dapat pahala. Seperti itu. Ya. Baik. Allah Ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita sudah sampai hadis yang ke-7. Semoga apa yang disampaikan ini sebagai bahan renungan bagi kita. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang mendengarkan ucapan yang kemudian melaksanakan yang terbaik yang dia dengar. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah pembinaan rumah tangga kita, memperhatikan rumah tangga kita. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون